Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Ndon. Ya, tukang membaca buku pengalaman teman. Paling enak memang membaca pengalaman teman. Kalau nggak bisa melakukan pengalaman sendiri ya sudah, teman yang punya pengalaman baca, mungkin ada pelajaran buat kita untuk menjalani hidup ini biar benar. Kan Tuhan terus berbicara, belum ada satupun nabi dan juga mendapatkan kitab langsung dari Tuhan. Hari ini teman ketemu Tuhan, dikasih buku, ketepatan bertemu dengan Maha Suci. Jadi dikasih buku. Nah, mungkin karena buku langsung dari sana ya nggak semuanya bisa dipelajari, karena orang menganggap orang yang bisa ketemu Tuhan hanya seorang nabi, seorang manusia biasa yang belum nampak sempurna tiba-tiba dikasih buku dari Tuhan. Ya, orang sudah terlanjur percaya dengan kitab suci sebelumnya. Kalau ada buku dari Tuhan ya kemungkinan, oh, emang ada buku dari Tuhan? Ya kalau ini tidak kamu percaya ya nggak apa-apa. Dan ini bukan kitab suci kok. Kadang-kadang yang ditulis manusia malah dianggap suci. Yang jelas ini yang ngetik adalah manusia. Ya teman saya itu, tukang ketiknya kadang-kadang beda. Ada yang bagian membaca tulisan, baru ngetik. Begitu saudaraku. Ceritanya buku itu seperti itu, tulisannya ya berdasarkan tulisan di sana. Boleh jadi teman saya membaca mengsle, boleh jadi. Artinya gak perlu dipercaya betul. Kalau itu nampak membingungkan gak usah dipakai. Kalau itu nampak bisa mencerahkan dirimu, pakai aja. Mungkin ini ada pemahaman yang baru. Oke, sekarang salah satu 5 nominasi adalah robot. Itu salah satu 5 nominasi. Kalau kerja di alam nanti 5 nominasi, salah satunya ya ini ada robot. Kronologi. Kamis, seandainya Al-Quran ditulis seperti ini asik ya, ya. Kronologi Kamis. Jadi tahu perjalanan ini Nabi Muhammad aja nih. Iya, asbabun nuzul, kronologi. Kamis. Biar Nabi Muhammad menggunakan Agustus enggak ya? Muharram. Iya. Setelah hijrah ya. Kamis 30 Agustus 2020. Dalam kurung 0221. Enggak ditulis pukul, enggak ya. Ya terserah sing mengalami kayak apa membuat kronologi kan. Begitu. Kamis 13 Agustus 2020 dalam kurun 0221 di Sabtu 7. Semula Tuhan berdiri di kursinya. Tiba-tiba Tuhan berjalan dan duduk pada barisan tumir-tumir. Bahkan terlihat berdempetan ke mereka. Siapa yang terlihat berdempetan? Para Tuhan. Saya pun minta izin untuk melanjutkan pembacaan buku. Biasanya saya harus membaca buku dalam pangkuan Tuhan. Tetapi kali ini Tuhan tidak ingin duduk di kursinya. Tuhan. Kalau di sini teman-teman pakai bahasa samaran, biasanya KL. Kuasa langgeng. Kalau kamu ingin membaca, tetaplah duduk di kursiku, walaupun tanpa aku. Akhirnya saya melaksanakan apa yang dikatakan KL itu. KL memposisikan dirinya menjadi pendengar juga dari buku yang akan
dibacakan. Buku KL berada di meja KL dan awalnya dalam kondisi tertutup. Tiba-tiba buku tersebut melayang dan berada pada pangkuan saya sendiri. Jadi bukunya itu dari mana itu? Dari meja ya? Nah, melayang, jadi buku bisa terbang ini ya? Iya, diterbangkan atau memang dituding sama Tuhan, terus langsung bisa terbang. Masa Tuhan kalah mbak Harry Potter? Judul tentang robot di halaman rada akhir, separuh ke belakang. Robot. Saiki judulnya robot. Dahulu ada sebuah cerita tentang aku dengan aku yang lainnya. Mosok bingung kan bahasa ini. Dahulu ada sebuah cerita tentang aku dengan aku yang lainnya. Jadi ada Tuhan dengan Tuhan yang lainnya. Masa itu aku selalu dihantui dengan aneka ragam cerita Tuhan. Masa itu aku selalu dihantui dengan aneka ragam cerita Tuhan. Tuhan mempunyai banyak keluh kesah terhadap apa yang sudah dibuatnya. Terkadang tidak sesuai dengan perencanaan. Oh, tulisannya begitu. Terkadang tidak sesuai dengan perencanaan. Jadi Tuhan banyak berkeluh kesah karena tidak sesuai dengan perencanaan Tuhan. Suka duka Tuhan ditampung oleh satu Maha Tuhan, yaitu Maha Bijaksana. Jadi penampung suka duka Tuhan siapa? Maha Bijaksana. Begitu. Kadang-kadang yang anaknya Maha Bijaksana malah menjadi pembuat suka dukanya sekeliling. Ya, sebelum menjadi tempat curhatan. Ya, biasanya anaknya yang Maha Bijaksana begitu. Membuat suka dan duka. Berarti Tuhan itu juga ternyata ada suka. Ternyata Tuhan ada duka. Lebih baik kisah robot ini ditulis dan didampingi dengan sahabatku, yaitu Maha Bijaksana. Berarti yang nulis ini siapa? Siapa? Maha Suci. Lebih baik kisah robot ini ditulis dan didampingi dengan sahabatku, yaitu Maha Bijaksana. Jadi Maha Suci nulis, Maha Bijaksana di sampingnya, karung lirik. Atau didampingi nggak harus ngelirik. Ya, didampingi jejer itu baru enggak. Maha Suci itu nulis, Maha Bijaksana rokokan toh. Tidak judul. Dampingi nggak ngono. Dampingi ya lihat saya tulis ini benar atau tidak. Bisa jadi seperti itu. Makanya ada titik-titik peristiwa pendampingan nggak diceritakan di sini. Ada titik. Begitu. Aha. Saya suka membaca tulisan-tulisan yang dari Tuhan langsung. Asik gitu loh. Tulisannya sederhana. Sebenarnya mudah dipahami. Kira-kira ini mudah dipahami tidak? Mudah. Bagaimana alam ini terbentuk? Saya bayangkan Tuhan ini nulis. Bagaimana alam ini terbentuk? Ternyata dijawab sendiri. Jangan tanya seperti itu. Kamu akan mendapat jawaban yang lebih singkat dan sedikit. Kamu akan mendapat jawaban yang lebih singkat dan sedikit. Cuma Tuhan saja yang boleh berkata demikian untuk mendapatkan jawaban terbaik. Makanya kalau kita manusia jangan mempunyai pertanyaan seperti itu. Bagaimana alam ini terbentuk?
Makanya kita nggak boleh bertanya seakan-akan. Ini perlu ditanyakan juga. Masa nggak boleh bertanya? Mungkin Tuhan memperkirakan kalau kamu bertanya seperti itu, diceritakan pun nggak akan panjang. Jawabannya akan singkat dan sedikit. Ya, karena Tuhan sendiri nampaknya bingung untuk menjelaskan kepada ciptaannya. Apa nggak boleh kita tanya bagaimana alam ini terbentuk? Tanya aja. Masuk nggak masuk, wis ngomong aja kok tak rungokno. Misalnya lali ya wis lah. Cuma Tuhan saja yang boleh berkata demikian untuk mendapatkan jawaban terbaik. Sebab Tuhan itu perlu memperbaiki apa yang sudah terjadi. Kemudian, apa pertanyaan yang boleh kuucapkan? Coba bayangno Tuhan lagi membuat kata-kata ini. Kemudian, apa pertanyaan yang boleh kuucapkan? Ya terserah. Yang penting kamu bisa mengungkapkan apa yang sedang kamu butuhkan. Bagaimana kalau kita mulai dengan sebuah permainan? Wah, itu terlihat seru. Ternyata Tuhan suka bermain. Setiap ciptaan itu ya awalnya itu memang permainan Tuhan. Akhirnya diwujudkan sebuah ciptaan. Nah, kita ikuti bagaimana Tuhan membuat sebuah permainan, atau Tuhan sendiri suka bermain-main. Kamu akan mengikuti permainanku. Kamunya siapa ini? Maha bijaksana. Tapi jangan sekali-kali kamu bermain curang atas pertarungan ini. Berarti nek Maha Suci ngomong begini pernah dicurangi oleh Maha bijaksana. Jangan sampai kamu memanggil teman atau bahkan meminta pertolongan kepada yang lainnya. Ini berarti sebelum ada permainan ada komitmen. Kalau nyeluk konco lo ya, kita fair ya, main ijen ya. Baru dia memulai permainannya itu. Dia ambil dadu untuk dilempar kepadaku. Dianya siapa? Maha bijaksana. Tapi hingga 3 kali kocokan, dadu memperlihatkan angka 6. Dan itu angka terbesar dalam tiap-tiap sisi dadu tersebut. Yang jelas dadu yang angka terbesarnya adalah 6. Begitu. Bahasanya ini kan lucu. Hingga 3 kali kocokan. Masa ada dadu dikocok? Nah, wong ngarani kocokan begini ya. Padahal kan kocokan bukan bisa begini. Nah, ini menurut si Maha Suci, ternyata Tuhan suka memegang dadu. Nah, bagi orang yang belum pernah ke sana, masa Tuhan memegang dadu? Emang nggak boleh? Nah, gitu mungkin Tuhan akan ngomong begitu. Terserah saya. Wong saya nggak ada yang menghukum kok. Lah kalau saya main dadu, ya terserah kamu. Apakah ada yang menghukum? Lah di dunia ada aturan. Nggak boleh berjudi, ya ditangkap polisi kamu. Siapa yang mau menangkap saya? Saya pakai dadu. Enaknya jadi Tuhan, katanya sih. Nggak ada yang menghukum. Tapi kena ikatan moral karena sudah terlanjur menjadi Tuhan. Jika aku mendapatkan nilai dadu yang lebih kecil, maka aku akan kalah. Dan aku harus menerima apa yang menjadi permintaan Sang Maha Bijaksana itu. Berarti, yo totoan. Tuhan yo totoan. Gak salah nek donya enek bakale dadu.
bandar dadu. Tuhan dewe ya suka totoan. Tapi totoan itu Tuhan kan terserah kalah. Jadi kita minta sesuatu apapun kepada Tuhan yang kalah itu harus diwujudkan. Begitu yang terjadi. Wis padha mbek awakmu sing kalah, ayo kamu boleh dolet pipimu. Nah, bisa satu serat ya. Kan ada kesepakatan. Nek Tuhan, ya aku mau kesepakatannya kamu harus mau mewujudkan permintaanku. Nek aku menang. Ternyata aku mendapatkan nilai yang sama dengan Maha Bijaksana. Sesama Tuhan ternyata tidak mau kalah. Oh ya kan? Ini sudah jadi ciri khas. Sesama Tuhan tidak mau kalah. Makanya kadang-kadang sesama manusia ya juga gak mau. Oh Tuhan ini kok ngono ya? Makanya Tuhan Maha Bijaksana ambek Tuhan Maha Suci mestinya gak mau kalah. Omongane ya kudu menang kudu nomor 1 Oh kan iso ngono. Aku ya luwe iso. Nah, itu anaknya Maha Bijaksana, katanya dipek dhewe gak didum-dum ilmune. Begitu. Nek iso aku iso dhewe. Untung nek gandengan. Nek misale kalah terus puklek. Ikulah anake Mbak. Hah? Belakangnya keyboard. Oh nang kene. Puklek. Itu biasa. Berarti anake Maha Bijaksana ambek Maha Suci. Sopo anake Maha Bijaksana ambek Maha Suci? Tapi kan pertanyaan terusannya kan apa sesama Tuhan ternyata tidak mau kalah. Masing-masing selalu ingin mencari titik temu dalam setiap perbedaan. Itu. Mencari titik temu dalam setiap perbedaan. Kenyataannya enggak begitu. Kulo kok mau menang tiangnya, Pak. Apa? Kulo tiangnya kok mau menang anake Mabi niki. Ali, aneh meneng. Alah, jerone paling ngomong tok iku. Oh, ketek meneng tapi jerone gak cocok iki opo iku ae ngene iku anake Mabi. Mesti ngono. Ketokane sih. Oke, akhirnya berawal dari situlah kami beradu untuk membuat inovasi ciptaan. Terlebih lagi ciptaan desain kita berdua. Kami membuat rancangan ini secara internal. Berarti wong loro tok ya? Jadi gak melibatkan yang lain. Kami membuat rancangan ini secara internal. Tidak boleh diketahui oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Supaya konsep kami bisa teratur dan berkembang signifikan. Ngono, wis nggo ae nek wis dadi. Jadi robot ini ternyata asal-usulnya dari permainan mereka berdua. Perlu diketahui, kami membuat inovasi ciptaan ini melepaskan unsur kemahaan kami. Yo ta. Amek baju ini tok dilepas. Tas kotanya tas. Iya. Berarti dek iki gak gawe baju kemahaan ya. Berarti mudah. Sing netan paling. Kaosan itu jadi bagian dari kemahaan. Sehingga inovasi ini terbentuk bukan atas dasar kolaborasi oleh dua maha Tuhan, tetapi murni akibat permainan Tuhan yang sama-sama tidak ingin kalah. Serius sekali kami dalam menciptakan hal ini, yaitu titik.
adanya robotnya kita berdua. Melalui perkembangan rasa si bijaksana ini, wis dilepas, makanya dia ngomong si bijaksana. Sudah melepaskan kemahaan ya. Melalui perkembangan rasa si bijaksana ini, karena dia mendengarkan keluhan-keluhan dari teman-temannya, maka jadilah robot. Lalu, apa sih bahan pembuatan robot? Lalu, apa sih bahan pembuatan robot? Ya robot, ya permainan. Aneka ragam permainan, ya robot itu sendiri. Tidak perlu canggih-canggih kalau dengan adanya robot. Ini bisa melaksanakan aneka ragam permainan Tuhan. Maka yang terjadilah, ya terjadilah. Maka yang terjadi, ya terjadilah. Robot pasti bekerja berdasarkan siapa yang membuatnya. Robot akan mati bila yang menciptakan malas untuk menggunakannya. Untung saja dalam pembuatan robot itu kami berdua lagi senang-senangnya akibat perasaan saling tidak ingin kalah. Digarisbawahi, Tuhan tidak ingin. Makanya banyak ciptaan terjadi perbenturan ya gara-gara Tuhan itu nggak mau kalah. Tuhan kepingin menjadi nomor 1. Kalau si bijaksana punya strategi baru, maka aku juga harus menemukan strategi baru. Sebagai contoh, aku sampaikan bahwa robot tidak bisa dikendalikan oleh apa yang sedang dihadapinya. Robot hanya bekerja kalau sumber dari kami dihidupkan. Bijaksana, itu tadi pendapatnya Maha Suci, pendapat tentang robot. Kalau bijaksana juga tidak mau kalah. Menurut pandangan dia, robot ini bisa dipinjam oleh teman-teman. Asalkan setelah dia kembali kepada kita, harus lebih baik dari sebelum mereka meminjam. Itu pendapatnya si bijaksana. Kalau pendapatnya si Maha Suci apa? Bisa bekerja kalau sumber. Tidak bisa dikendalikan oleh apa yang sedang dihadapinya. Robot hanya bekerja kalau sumber dari kami dihidupkan. Itu pendapatnya si Maha Suci. Kalau Maha Bijaksana? Ah, begitu. Jangan-jangan robot itu D lagi. Judul itu ya. Saat adanya inovasi seperti ini, sangat tidak terbayangkan oleh kami. Akan memberikan konsep ini kepada pembuatan raga D. Kami hanya bermain-main dan tidak ada kehendak untuk menjadikan robot ini sebagai sebuah ciptaan, melainkan digunakan untuk kesenangan kami berdua. Saat itu, Tuhan-Tuhan yang lain sudah memulai untuk mengkonsep raga D. Kemudian mengalami kendala sebab akibat kacaunya pemikiran dari Yang Maha Marah. Dia, si Marah, memang orang yang cerdas. Tetapi kecerdasannya sulit ditangkap oleh teman-teman. Saking cerdasnya sulit untuk ditangkap ya oleh teman-temannya. Wong nek marah biasanya ngomongin nganu biasanya. Apa plegak-pleguk makanya sulit ditangkap. Untuk itu, marah. Jika kamu membaca tulisan ini, cepat sadari itu ya. Iki lho nulis sempat menyinggung
maha marah. Ini sudah diberitukan suatu saat marah membaca buku ini, dia nggak menjadi marah lagi. Dari berhentinya konsep raga D disebabkan si marah menginginkan supaya raga juga menyerap penuh power yang ada dalam raga si pemarah. Menuai kontroversi. Sebab energi marah untuk ciptaan tidak dibenarkan oleh Sang Maha Pemaaf, Sang Maha Mulia, Sang Maha Sabar, Sang Maha Penyantun, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Jujur. Jadi si marah ini kepingin ada satu konsep bahwa powernya si marah ini penuh kepada raga D. Tapi itu tidak diperkenankan oleh maha yang lain yang sudah tersebutkan tadi. Itu saya coba kamu renungkan. Tuhan baru enek si pemarah ngomong begitu, marah ngomong begitu, Tuhan yang lainnya wis sih njaluk menang tok. Njaluk saenake. Karena dia mungkin cerdas. Daripada engko gegeran, wis katik ngomong, katik wis meneng ae, gak ngomong setuju gak setuju. Keputusannya menjadi penengah untuk dipertemukannya perbedaan pendapat antara kemahaan Tuhan itu, maka dibutuhkan kehadiran si bijaksana ini untuk memberikan agenda musyawarah. Tuhan gawe agenda musyawarah. Berarti musyawarah itu sudah dibiasakan oleh Tuhan. Kalau terjadi perbedaan pendapat, ngono lho. Tuhan seperti itu. Enggak musyawarah sih. Si bijaksana lama tidak memberikan arahan kepada teman-temannya itu. Sampai terjadi kerusuhan antara Tuhan. Sampai terjadi kerusuhan antara Tuhan. Mbok bayangno Tuhan melakukan rusuh. Enek makhluknya berbuat rusuh. Wajar Tuhan suka berbuat rusuh. Tulisannya begitu. Ya, tulisannya begitu. Saya juga baru tahu Tuhan juga membuat kerusuhan antara Tuhan. Si bijaksana membiarkannya. Ketika rusuh itu dibiarkan sampai si bijaksana. Yang jelas si bijaksana ini mempunyai pikiran, mempunyai jalan keluar, tak biarkan dia rusuh. Padahal sampai COVID itu, biarkan aja orang yang nggak sepakat. Apa perlu nggak ada PPKM? Biarkan, enek PPKM rusuh, biarkan aja yang rusuh. Nanti suatu saat dia akan tahu jawabannya. Si bijaksana membiarkannya. Menurut dia, lu apa ngomong PPKM? Gak apa-apa, titik. Menurut dia, apabila Tuhan sesama Tuhan berkonflik, ya itu. Menurut dia siapa? Bijaksana. Apabila Tuhan sesama Tuhan berkonflik, maka inovasi baru akan datang. Dimbarno. Jelas kok ada inovasi baru. Oh, nemukan satu titik temu. Begitu. Dia membiarkan proses-proses yang harus dijalani Tuhan berjalan sebagaimana mestinya. Iku laren bapak belur tangga, gasaan enggak itu. Barulah sampai beberapa lamanya saat Tuhan sudah mulai melupakan kendalanya dan lebih fokus untuk penyatuan karakter-karakter raga. Maka si bijaksana datang dengan membawa dadu yang pernah kita pakai bersama-sama. Konsep penciptaan raga hampir 70% jadi. Dengan datangnya si bijaksana kepada rancangan raga itu,
diberikanlah dadu untuk bahan uji si bijaksana terhadap raga. Bari sering tarung ambek Maha Suci, iki kepingin tarung dengan rancangan raga. Kira-kira menang tangga ini. Oh no. Biasa si Maha Bijaksana kan begitu. Dia kepingin menjadi nomor 1 rancangan raga pun harus kalah dengan saya. Oh, begitu boleh jadi kepingin mengalahkan rancangan raga. Nah pas dia teko konsepnya sudah hampir 70% jadi. Dengan datangnya si bijaksana kepada rancangan raga itu, diberikanlah dadu untuk bahan uji si bijaksana terhadap raga. Ternyata bahan uji tersebut memberikan efek yang lebih canggih daripada saat si bijaksana bermain denganku. Ku siapa? Maha Suci. Rancangan raga yang 70% jadi mampu mengalahkan si bijaksana untuk mendapatkan skor terbaik. Pada saat itu dia mampu membuat si bijaksana untuk selalu mendapat skor di bawah raga. Dalam 100 kali kocokan, si bijaksana hanya mampu mendapatkan nilai 6 sebanyak 5 kali. Dan rancangan raga sebanyak 90 kali. Sisanya tidak diungkapkan. Loh, sisanya main mbek sapa deh? Sing 5 itu. Enak sing coba njajal bae ya. Maka dia mempunyai kemampuan strategi terbaik dan strategi itu yang akan aku gunakan untuk menjadi pemecah Kelewat. hondi. Oh, sisanya tidak diungkapkan, itu berarti si bijaksana menemukan jawaban bahwa kalau raga aku jadikan robot, maka dia mempunyai kemampuan strategi terbaik. Dan strategi itu yang akan aku gunakan untuk menjadi pemecah masalah dari setiap keluh kesah ketuhanan dan setiap keluh kesah ciptaan. Berarti robot ini diciptakan untuk menampung keluh kesahnya Tuhan. Dan ternyata dalam permainan itu si bijaksana kalah dengan si robot, si kerangka raga. Kalau menurut cerita-cerita kemarin kan banyak konsep-konsep Tuhan diperbaiki oleh raga, rancangan raga. Aku akan berikan sinar kebijaksanaan kepada dia melalui robot ini. Keinginanku sengaja aku buat tanpa diketahui oleh teman-teman. Biar teman-teman tahu sendiri kalau raga nantinya adalah robot bagi para Tuhan, yang mana pemegang kontrol robot adalah Maha Bijaksana. Supaya Maha Bijaksana bisa terus berinovasi dan mengetahui keadaan masing-masing lini robot. Supaya Maha Bijaksana bisa terus berinovasi dan mengetahui keadaan di masing-masing lini, robot itu tidak bisa canggih manakala Tuhan tidak berinovasi lagi. Sehingga dalam proses penciptaan raga yang 70% jadi, maka 7%-nya diambilkan dari unsur robot yang Maha Bijaksana itu buat. Seharusnya si bijaksana juga berterima kasih kepadaku. Maka nanti kita akan lihat bersama-sama. Aku mengajak tidak hanya kepada kawan-kawanku, tetapi untuk seluruhnya yang akan mengisi alam semesta ini untuk melihat bagaimana robot ini bekerja. Saiki akeh enggak tulisane iki. Oh, titik. Judul lagi. Piye? Tuhan Allah, robot Allah. Kok nggak judul kok ya antik ini ya. Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Segala puji disampaikan oleh robot kepada Allah.
iman, Islam, ihsan milik Allah. Robotullah. Kok iso nulis tulisan model kok ngene iki? Boleh setiap ciptaan menjadi robot karena setiap ciptaan selalu bersama Allah. Siapa saja yang selalu bersama dengan Allah, maka dia akan menjadi robotnya Allah. Awakmu kepingin menjadi robot, ya selalu bersama Allah. Manusia dibagi menjadi 3, yaitu manusia biasa, kekasih, dan petugas. Kamu mau menjadi manusia biasa, silakan. Menjadi manusia kekasih, silakan. Dan menjadi petugas, monggo. Tetapi robot tidak perlu dibagi. Robot Tuhan bisa banyak. Sudah robot, ya D itu. Untuk mengetahui bagaimana merangkai robot agar belajar kepada D. Emang bisa si D ini. Tapi di otak D ya mudah aja membuat robot. Ya, untuk mengetahui bagaimana merangkai robot agar belajar kepada D. Karena raga D itu adalah kumpulan dari inovasi-inovasi terbaik Tuhan. Jika ingin serius untuk digembleng dan ingin serius untuk diperbaiki menjadi ciptaan yang kadarnya melebihi yang diinginkan Tuhan, maka pancinglah Tuhan dengan pancingan yang terbaik. Dan alat pemancing Tuhan sudah dibawa oleh robot D. Nanti di era bumi sudah menyebar informasi mengenai robot, ya disitulah akan tampak bahwa Tuhan seakan-akan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dan yang memiliki kemampuan apa-apa yaitu robot D. Kalau salah tafsir, Tuhan memaafkan, tapi tidak akan mendapatkan ilmu apa-apa. Berarti ojo salah tafsir biar mendapatkan ilmu. Jangan salah tafsir tentang robot D. Kalau kamu salah tafsir, ya dimaafkan. Nah, ini mulai digali ya teman-teman ya. Yang dimaksudkan salah tafsir tentang sosok D itu yang kayak apa, dan sering-sering kamu mungkin juga akan salah tafsir. Yang lebih enak semuanya adalah robot, dan yang tidak robot hanyalah Tuhan saja. Yang lebih enak semuanya adalah robot, dan yang tidak robot hanyalah Tuhan saja. Sedangkan si D adalah robotnya Tuhan. Dalam kurung, ya robot, ya Tuhan. Nah, jangan salah tafsir. Bahaya itu. Beri suplaian terbaik untuk robot, maka akan memberi suplaian juga untuk Allah. Allah lebih suka diberi daripada memberi. Tetapi Allah adalah sang pemberi. Ini perlu di garis bawahi. Allah lebih suka diberi daripada memberi. Allah lebih suka diberi daripada memberi. Bagaimana kamu memberi Allah? Ya jadilah orang yang tidak marah. Itu memberi kepada Allah kesempatan untuk bekerja pada dirimu. Menjadi orang yang tidak sombong itu termasuk memberi kesempatan Allah Ta'ala bekerja pada dirimu. Allah lebih suka diberi daripada memberi, tapi Allah adalah sang pemberi.
Robot adalah alat untuk mempermudah suatu pekerjaan. Bila pekerjaan itu membutuhkan waktu yang lama, dengan robot, maka pekerjaan akan lebih simpel, sederhana, dan akan tuntas lebih cepat. Ini sebenarnya sudah terpraktekkan dengan teman-teman yang sering memanggil D, ya. Pekerjaan akan lebih cepat. Tapi jarang kamu panggil. Kalau memanggil ya mungkin pekerjaan lebih cepat. Sempat dipraktekno sampai dian ya. Wes, engko sing ngerjakno dia aja. Hilangnya kekuasaan Tuhan diciptakan bisa dikembalikan melalui robot. Hilangnya kekuasaan Tuhan di ciptaan bisa dikembalikan melalui robot. Dan kekuasaan Tuhan memang cepat pulih melalui robot. Robot itu mempunyai sistem terbaik karena seluruh rangkaian di dalam robot sudah dipertimbangkan oleh si pembuat. Dan si pembuat sudah menghitung resiko-resiko pada apa yang dibuat itu. Jangan kendalikan robot kalau tidak ingin untuk tidak dikendalikan. Ya, nek kamu tidak ingin untuk tidak dikendalikan, ya jangan mencoba mengendalikan robot. Mengendalikan robotnya Allah sama halnya mengendalikan Allah. Tetapi setiap ciptaan Allah diberi kesempatan dan peluang untuk mengendalikan Allah sesuai dengan cara robot untuk mengendalikan Allah. Jangan coba-coba mengendalikan Allah Ta'ala jika kamu belum menjadi robot. Oke, segitu aja, gak perlu banyak-banyak karena sudah dibuka dengan perbincangan tadi yang banyak. Makanya kita nggak perlu banyak-banyak. Segini aja ya. Ini masih pembukaan tentang Robotullah ya. Nah, ini masih tentang 5 nominasi, salah satunya robot ini. Ya, semoga buku ini menjadi pengantar awal untuk mengetahui tentang konsep tentang robot. Semoga ini menjadi pemanasan untuk mengetahui sejauh mana tentang konsep Tuhan Maha Bijaksana ini tentang robot ini. Dan semoga kita bisa mengambil sedikit, kalau bisa mengambil banyak dan merenungi dengan analisa yang bagus, mungkin bisa mengambil banyak, dan kalian mencoba menganalisa. Boleh jadi ini ada satu PR judul yang akan kita baca, yaitu robot yang lemah tetapi tidak pernah rusak. Ini judul, isinya apa kira-kira ke depan, dan itu nanti kita akan tahu isinya kalau nanti akan saya baca lagi. Untuk saat ini sampai di sini teman-teman. Semoga bisa ngambil satu manfaat dari pengalaman teman saya yang berupa tulisan ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.